Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu hukum pembangunan desa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jamila Tunisa dengan NIM 2301111000024. Video kali ini adalah ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Helmi Bonia, dalam mata kuliah Hukum Pembangunan Desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Yang terdapat pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hukum pembangunan desa merupakan bagian dari kajian ilmu hukum yang membahas tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui peraturan yang berlaku berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat desa. Ada dua dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Muhtar Kusumaatmadja, yaitu yang pertama, ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaruan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya. Yang kedua, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyaluran arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Istilah hukum pembangunan terdapat dalam konsep hukum pembangunan yang berkembang di Indonesia tak bisa dilepaskan dari nama Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja SH LLM. Hukum pembangunan sebagai sarana atau instrumen pembaharuan masyarakat dan sarana yang berupa peraturan tertulis harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karakteristik aplikasi hukum pembangunan ditandai dengan ketertiban atau peran serta masyarakat dalam proses penyusunan peraturan. Aspek penting hukum pembangunan desa yaitu terdapat dalam definisi desa. Desa di sini didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD. Mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kewenangan desa. Yang ketiga itu adalah kewenangan desa. Desa memiliki kewenangan yang meliputi, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu pembangunan berbasis partisipasi. Dalam hukum pembangunan desa, partisipasi masyarakat desa menjadi prinsip utama. Musyawarah desa atau yang disebut dengan MUSDES digunakan sebagai mekanisme untuk merancang pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Yang kelima, perdanaan pembangunan desa, yang mana dana desa atau alokasi anggaran desa APBN, alokasi dana desa bersumber dari APBD kabupaten atau kota, pendapatan asli desa. Yang kedua yaitu berasal dari usaha desa, pengelolaan aset dan sumber lain yang sah. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat desa. Hukum ini juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat desa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan sumber daya lokal. Tujuan hukum pembangunan desa yaitu mendorong kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai tradisional dan istiadat. Yang keempat, membangun tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, mengurangi kesejahteraan antara desa dan juga kota. Regulasi terkait pembangunan desa itu selain dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hukum pembangunan desa juga diatur dalam berbagai peraturan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Melalui hukum ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam pembangunan masa depannya. Pembangunan yang berjalan di desa saya, yaitu Desa Lalao Lenteng Sumeneb, yaitu pembangunan jalan, parit, dan juga ada beberapa pembangunan sekolah seperti sekolah PAUD. Pada tahun 2016 ada pembangunan PAUD di Dusun Tokulu Atas, RT 21 RW 6, dan pada tahun 2017 ada juga pembangunan PAUD di Dusun Duko Timur RT 4 RW 1. Selain itu ada juga pembangunan lapangan voli yang diselenggarakan pada tahun 2017 sama dengan tahun pembangunan PAUD, yang mana letak dari pembangunan lapangan voli tersebut terletak di Dusun Duko Timur. Itu saja pembangunan-pembangunan yang ada di desa saya, yaitu Desa Lalao Lenteng Sumeneb. Dan itu saja pembahasan dari saya mengenai tentang hukum pembangunan desa. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari materi ataupun dari perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.